bisa angkeni dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki saged ngaji kanggo sangu yen wis mati yen ditimbali marang Gusti kabeh manungsa bakal mati yen wis mati terus diadusi diwuduni ya dimenyai dipocong karo kain mori ditekake terus disolati dilebokke ning jero jeburi dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawak kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem munggoni amale kurang bakal rugi ya Allah ya Rabbi panjenengan kula ngisi kula nyuwun disahakeni dosa kula nyuwun diampuni. Ada yang tanya, sholat selalu menghadap kiblat. Maksudnya orang sholat kan selalu menghadap kiblat atau Ka'bah. Kalau sholat di dalam Ka'bah terus menghadap kemana? Saya tanya pinter. Sholat kan mesti menghadap kiblat. Maksudnya menghadap Ka'bah. Tapi kalau sholat di dalam Ka'bah itu menghadap kemana? Ada yang tanya seperti itu. Aku belum pernah ke Ka'bah, jadi aku ya tidak tahu. Belum pernah merasakan. Tapi yang jelas, menurut Imam Haramain, imam yang ahli fikih, teologi dan lain-lain secara agamaan, sholat di dalam Ka'bah itu menghadap dinding Ka'bah. Misalnya Ka'bah itu kotak begini, ya Ka'bah kan bentuknya kotak persegi 4. Kalau yang mepet ke barat, menghadapnya ke barat. Kalau yang mepet ke selatan atau menghadapnya selatan, timur, utara. Sholat di dalam Ka'bah menghadap dinding semua. Nah, itu kalau sholat sunnah lain-lain ya, maksudnya lain-lain. Kalau sholat wajib, imamnya menghadap ke dinding, makmumnya di belakangnya. Tapi kalau sholat sunnah menghadap dinding semua. Misalkan sholat sendiri-sendiri, mepet sana, termasuk menghadap pintu Ka'bah. Misalkan dekat pintu Ka'bah ya menghadap pintu. Pokoknya menghadap dinding semua. Tidak boleh menghadap ke atas, tidur menghadap ke atas tidak boleh. Atau telungkup menghadap ke bawah tidak boleh. Menghadapnya di dinding Ka'bah. Itu sholat yang di dalam Ka'bah. Kalau di luar Ka'bah kayak di Indonesia, di negara-negara lain, atau mungkin di dekat Masjidil Haram sendiri, sholatnya semua sholat menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Kalau di dalam kiblat menghadap dinding Ka'bah, dinding kiblatnya ke Ka'bah. Jadi boleh menghadap kemana, ke sana kemari. Itu kalau sholat sunnah. Kalau wajib di dalam sholat wajib di dalam Ka'bah, ya tetap mengikuti imam yang di dalam Ka'bah tadi yang menghadap dinding. Pokoknya menghadap dinding Ka'bah. Itu kalau sholat di dalam Ka'bah. Yang pernah sholat di sana siapa saja ya? Mesti tamu-tamu negara seperti presiden, pejabat-pejabat. Kalau orang-orang kecil kan masuk ke Ka'bah tetap
kesulitan. Kalau orang-orang kecil kan ya nggak mungkin masuk Ka'bah. Yang bisa masuk Ka'bah mungkin ya tamu-tamu negara atau mungkin pejabat-pejabat negara, orang-orang yang berkepentingan dan memang orang-orang yang punya seperti orang ahli teologi keagamaan dan lain-lain seperti Imam Maromen, Syekh Sudes, Raja Arab Saudi dan lain-lain bisa masuk situ. Kalau orang-orang mulia, nah itu kurang lebih seperti itulah. Kalau sholat di dalam Ka'bah, menghadapnya menghadap ke dinding-dinding Ka'bah. Terus, napa ingkang dimaksud firasat? Tentang segala sesuatu berdasarkan dalil-dalil dan pengalaman. Itu miturut dalam Islam. Dan hadisnya ada, takutlah kalian akan firasat orang yang beriman, sebab dia dapat melihat cahaya ilahi. Maksudnya takutlah kalian kepada orang yang beriman karena dia bisa melihat cahaya ilahi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Jadi firasat itu sesuatu yang di dalam batin, yang berhubungan dengan ilahi. Itu kalau orang Islam yang kelas-kelasnya seperti wali, kelasnya seperti orang mukmin yang punya maunah, atau orang yang punya karomah itu seperti wali, atau mungkin nabi karena punya ujiat dan irwas. Kalau orang mukmin biasa ya yang punya maunah itu punya firasat. Nah, di dalam firasat itu apa yang diketahui dalam batin atau dia melihat oleh cahaya, kurang lebih seperti firasat. Nah, seperti ini hanya sekedar contoh saja. Saat sekarang ini menantuku sakit yang kritis sekali. Terus menantuku ini sudah bisa bicara. Mungkin apakah ini firasat atau tidak? Dia bilang sama suaminya, bilang sama kakak-kakaknya, termasuk anak-anaknya, besok nggak boleh berangkat kerja. Suaminya nggak boleh berangkat kerja, kakak-kakaknya nggak boleh berangkat kerja, anak-anaknya nggak boleh berangkat sekolah. Dia minta ditubuhi suami dan anak-anaknya dan kakak-kakaknya. Apakah itu firasat? Ya nggak tahu. Dia bilang seperti itu. Aku mau dijemput. Semestinya mau dijemput tadi, tapi sekarang balik. Tidak jadi. Mungkin nanti fajar aku dijemput. Kalian semua tunggu aku. Jangan pergi, jangan kerja, jangan sekolah, anak-anaknya, suaminya dengan semua. Apakah itu firasat atau tidak? Tidak tahu. Yang jelas yang punya firasat itu orang-orang pilihan. Biasanya itu orang-orang ya seperti tadi, orang mukmin yang punya maunah, atau seorang wali yang punya karomat, atau seorang nabi yang punya irhas, ujiat, itu orang-orang seperti itu. Tapi kalau orang umum aku nggak tahu apakah itu firasat atau tidak tahu. Jadi ya mudah-mudahan dia bilang mau dijemput itu mau pergi nanti subuh atau kapan itu, apakah itu firasat atau dia kepengen sembuh, aku ya tidak tahu. Cuman saya doakan semoga Allah memberi yang terbaik. Jadi istilahnya kalau dia sakit ya memang kalau sudah waktunya ya bagaimana lagi. Tapi kalau memang Allah memberi kepanjangan umur kepada menantuku ya akan doakan semoga Allah memberi jalan yang terbaik. Nah, kalau ada sesuatu yang seperti hal-hal seperti orang berfirasat dan seperti itu ya minimal orang-orang sekitar yang mengetahui, yang belum sempat menjenguk dan lain-lain kan mungkin harusnya menengok dan menjenguk saudara-saudaranya, keluarganya, yang penting kan kurang lebih seperti itu. Hanya gambaran-gambaran orang yang punya firasat. Biasanya orang-orang firasat kan orang-orang pilihan. Itu saja. Ya cukup sekian karena waktunya juga terbatas. Aku juga mau ke tempatnya menantu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, kumohon belas kasihan, dosaku air lautan, ku harapkan dapat ampunan.
Majelis lembah perkampungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari